Yuk. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas topik satu tentang demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Computational Thinking. Nah, nanti di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk saudari Husna Nurdina. Boleh langsung saja, yuk. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi, di sini kami akan membahas tentang apa sih computational thinking. Sebelumnya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok sebelumnya, tapi di sini kita akan nge-review sedikit. Jadi, computational thinking itu merupakan suatu proses berpikir yang terstruktur di dalam menyelesaikan suatu persoalan, sehingga nanti diperoleh solusi yang paling efektif dan efisien. Nah, computational thinking ini memiliki 4 macam fondasi, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, 4 fondasi ini tadi yang pertama ada dekomposisi. Yang pertama dekomposisi itu merupakan pembagian persoalan ke dalam beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan pola, yaitu pengamatan atau analisis terhadap berbagai kesamaan yang ada di antara persoalan-persoalan. Kemudian lanjut ke abstraksi, yaitu proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan, yang kira-kira nggak penting, itu bisa dieliminasi ya. Kemudian masuk ke algoritma, yaitu merupakan langkah-langkah yang urut dan sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan CT yang benar ya. Kita ambil 3 kasus. Di sini yang pertama adalah kasus yang saya alami sendiri, yaitu perjalanan saya menuju ke kampus PPGU Hamka yang jauh dari rumah. Di mana di sini domisili saya itu ada di Bogor, sedangkan kampus itu ada di Jakarta. Pertama di sini dari permasalahan ini, saya ambil ke dibagi dulu nih di dekomposisi ke masalah-masalah yang lebih kecil. Apa aja di sini yang harus dipersiapkan? Pertama, harus bangun pagi jam berapa, kemudian harus mempersiapkan sarapan atau bekal apa, kemudian kendaraan apa yang akan saya gunakan untuk menuju ke kampus, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pulang pergi dari rumah ke kampus. Kemudian lanjut ke pengenalan pola. Di sini, di pengenalan pola, berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta, di sini saya itu harus datang lebih awal dari jadwal, karena jalan di kota Jakarta yang macet ketika jam-jam sibuk itu kan tidak bisa diprediksi ya. Kemudian selanjutnya, saya juga harus mempersiapkan menu sarapan dan bekal yang simple untuk mempersingkat waktu. Lanjut ke abstraksi. Di abstraksi ini ada beberapa hal yang perlu dieliminasi gitu ya. Yang sekiranya nggak penting tuh bisa dieliminasi dalam persiapan saya menuju ke kampus. Yang pertama, pagi-pagi kan harus nyiapin sarapan dulu nih, nyiapin bekal. Nah, di sini ada beberapa yang bisa saya eliminasi. Contohnya memasak menu bekal dan sarapan kesukaan keluarga. Itu masih bisa dieliminasi lah untuk mempersingkat waktu. Di sini saya bisa menyiapkan bekal yang lebih simpel seperti itu. Kemudian apakah saya harus cuci piring dulu, apakah saya harus buang sampah dulu, itu kan masih bisa diatur nanti gitu ya, enggak bukan hal yang urgent untuk dipikirkan saat ini gitu. Kemudian masuk ke algoritmanya, di sini ada step-step yang harus saya lalui untuk menuju ke kampus gitu. Yang pertama, saya harus bangun pagi jam 4 gitu ya. Kemudian lanjut masak, dan masak ini jam 5 harus sudah selesai. Kemudian lanjut sholat subuh, kemudian mandi dan bersiap-siap itu harus sudah selesai jam setengah 6. Kemudian lanjut sarapan, jam 6 itu saya harus udah berangkat ke stasiun biar nggak terlambat. Dan naik kereta yang jadwalnya itu jam 6.15. Kemudian di jam 7 lebih 15 itu kan kereta selalu tepat waktu gitu ya. Jam 7.15 itu saya sudah sampai di stasiun Tanjung Barat. Nah, kemudian saya lanjut naik angkot dan sampai di kampus jam 7.45 dan mulai kuliahnya itu jam 8. Jadi di sini tidak terlambat. Lanjut ke kasus selanjutnya, itu adalah nanti akan dilanjutkan oleh Kak Vika. Ya, baik. Selanjutnya pada kasus kedua ini, yaitu yang pernah saya alami mengenai perjalanan mudik Lebaran menggunakan motor. Nah, yang pertama ini ada di komposisinya, yaitu pembagian menjadi pola-pola kecil dari permasalahan, ada yaitu bagaimana kondisi kendaraan dan fisik pada saat akan mudik nanti. Kemudian yang kedua, lalu berapa lama waktu perjalanannya, lalu ada berapa biaya yang diperlukan,
rute mana saja dan perlengkapan apa saja yang diperlukan pada saat mudik. Lalu setelah membuat dekomposisi ini, kita membuat mengenai pengenalan pola, yaitu berdasarkan pengalaman mudik sebelumnya yang padat, maka saya memilih waktu pada saat setelah Lebaran untuk menghindari kemacetan. Lalu yang kedua, saya memilih rute melalui jalur pantai utara agar lebih singkat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada abstraksi. Dengan perjalanan mudik menggunakan motor, ada beberapa hal yang perlu dieliminasi, yaitu seperti tidak perlu membuat untuk di belakang motor itu untuk membawa barang bawaan, namun hanya diletakkan di depan saja untuk memudahkan saat perjalanan. Terakhir yaitu ada algoritma, yaitu yang pertama dengan menentukan jadwal keberangkatannya, lalu mencari tahu rute terbaiknya, melakukan persiapan dengan menggunakan servis, lalu melakukan persiapan untuk barang bawaan dan kemudian istirahat yang cukup pada saat sebelum keberangkatan, lalu bangun pagi untuk mempersiapkannya agar tidak kesiangan. Itu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Fran. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas yang tepat untuk pengenalan daripada CT ini dari persoalannya, perencanaan kegiatan, latihan rutin organisasi paduan suara. Nah, di sini saya memberikan dekomposisi bagian-bagian kecil dari masalah. Yang pertama adalah kira-kira saya mau menggunakan pakaian apa nih pada saat latihan itu berlangsung. Yang kedua, lagu apa yang akan dilatih, kemudian kendaraan yang digunakan ke tempat latihan, berapa lama waktu latihan itu akan berlangsung, kemudian perlengkapan apa saja yang harus saya sediakan untuk menunjang kegiatan latihan itu, dan apakah ada gerakan atau koreografi untuk lagu yang akan dilatih. Nah, kemudian dari dekomposisi ini, maka akan dibuatkan pengenalan pola. Yang pertama yaitu adalah karena latihan itu sangat penting ya, esensinya itu buat paduan suara, maka kita juga untuk berlatih itu karena dia di tempat ibadah atau di tempat suci gitu dia. Jadi diusahakan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang sopan gitu dia. Kemudian yang kedua, memastikan kendaraan yang digunakan itu aman dan memadai untuk bisa sampai ke tempat latihan. Yang ketiga, mempersiapkan segala materi dan lagu dari rumah untuk dibawa ke tempat latihan. Kemudian yang keempat, membawa perlengkapan yang berkaitan dengan latihan, misalnya seperti air minum, repertoar. Repertoar ini maksudnya adalah teks lagunya gitu dia. Kemudian kostum untuk yang berkaitan dengan koreografinya. Kemudian dari pengenalan pola dilanjutkan kepada abstraksi, yaitu menghilangkan kira-kira yang kurang penting ataupun yang kurang berkenan dengan masalah ini. Yang pertama yaitu adalah penggunaan transportasi umum jadi alternatif pilihan yang dapat saya eliminasi karena menggunakan kendaraan pribadi itu bisa jauh lebih cepat untuk bisa sampai ke tempat latihan. Kemudian yang kedua adalah repertoar lagu ataupun teks lagu yang akan dilatih itu tidak harus di-print, jadi itu bisa dieliminasi karena sekarang teknologi sudah canggih, maka nanti repertoar lagu itu bisa kita lihat dari tablet yang bisa mendukung untuk selama latihan itu berlangsung. Kemudian setelah dari abstraksi, akan dilanjutkan kepada algoritma. Algoritma yang saya susun itu adalah dari waktu-waktu untuk mencapai ke tempat latihan itu yang pertama menyiapkan pakaian, waktunya itu sudah ada, kemudian menyiapkan kendaraan yang akan saya gunakan, menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa pada saat latihan, persiapan keberangkatan, maksudnya di sini ya persiapan biasa kayak mandi ataupun kostum-kostum yang mau digunakan untuk selama latihan, kemudian latihan berlangsung, kemudian pulang dari tempat latihan, dan akhirnya sampai ke rumah. Nah, ini adalah algoritma dari perencanaan kegiatan latihan rutin dalam organisasi paduan suara. Next, kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, Saudari Usna. Oke, baik. Itu tadi adalah contoh penerapan Citi yang tepat ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh penerapan Citi yang salah. Jadi di sini ada beberapa contoh
penerapan Siti yang salah. Contohnya di sini adalah kita juga melibatkan seperti perasaan pribadi gitu ya. Belum tentu apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Itu tidak termasuk dalam Siti. Contohnya yang pertama, di sini saya memilih berangkat ke kampus lebih pagi karena udaranya masih fresh dan segar. Kan nggak semua orang pilih berangkat pagi karena itu. Kemudian yang kedua, saya memilih mudik lebaran menggunakan motor karena bisa merasakan makanan kesukaan di Cirebon. Dan yang ketiga, saya memilih untuk mengikuti latihan dengan menggunakan kendaraan pribadi karena dapat latihan lagu yang akan dilatih tanpa harus kedengaran kepada orang lain. Dan yang terakhir di sini, next. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan kelompok kami, computational thinking ini merupakan suatu cara berpikir yang terstruktur dengan 4 macam fondasi. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan 4 fondasi Siti tersebut, kita itu bisa mengembangkan solusi-solusi dari suatu persoalan. Siti ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai konsep berpikir lainnya. Dengan Siti, kita nantinya akan terbiasa berpikir secara sistematis dan menemukan solusi yang efektif, efisien, optimal saat menghadapi persoalan sederhana maupun kompleks. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Kak. Baik. Baiklah, dipersilahkan Saudari Vivi jika ada yang mau Oke, ditanyakan. oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan saya udah dengar ya presentasi dari kelompok 4 ya. Dijelaskan gitu kalau contoh penerapan CT yang benar sama langkah-langkahnya gitu, penerapan sistematisnya seperti apa. Nah, kalau misalkan nih tiba-tiba ada situasi atau kejadian yang tidak terduga gitu. Misalkan jalanan yang macet gitu atau kendaraan yang mogok, di luar dari tadi kalau misalkan kereta kan pasti tepat waktu gitu datangnya. Tapi kalau misalkan di jalanan gitu ya, jalanan yang macet, terus tiba-tiba kendaraan yang mogok, misalkan naik mobil atau motor gitu. Nah, pasti kan ini ngerubah langkah-langkah penerapan algoritmanya yang tadi tahapan akhir. Itu kira-kira gimana nih cara mengatasinya, Kak? Terima kasih. Oke, Baiklah, terima kasih buat Saudari Vivi buat pertanyaannya. Langsung aja kalau misalnya dari kelompok 4 ingin langsung menanggapi ataupun menjawab, dipersilakan. ya, baik. Saya mau coba menjawab dari pertanyaan Vivi. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana jika kondisinya seperti ada tiba-tiba macet, hal yang tidak terduga ya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mungkin eh, kita sudah merencanakan beberapa plan. Misalkan kalau ada kendaraan macet, misalkan kalau di perjalanan ternyata macet, kita memilih untuk jalan alternatif lainnya seperti itu. Lalu misalkan kalau ternyata kendaraannya mogok, kita pasti dari algoritmanya dari yang sudah disusun memang pasti akan mundur. Tapi kita mempunyai beberapa plan lain. Misalkan kayak tadi memilih jalan alternatif, kalau kendaraan mogok kita akan berhenti untuk mencari bengkel terlebih dahulu gitu. Yang lainnya boleh baik. dibantu? Baiklah, itu tanggapan atau jawaban dari kelompok 4. Kira-kira kepada Saudari Vivi, bagaimana? Sudah cukup terjawab, Kak. Oke, sudah cukup terjawab. Ada yang lain kira-kira? Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Cukup ya, sepertinya ya, mengingat waktu. Oke, baiklah. Teman-teman, terima kasih buat kelompok 8 yang sudah join dalam Zoom meeting untuk kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga buat atensinya semuanya. Teman-teman, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.